Miftah Maulana ini atau Gus Miftah ini, seingat saya orang tuanya sebelum pindah ke Lampung, dia adalah tinggal di kampung saya. Satu kampung, bahkan ibunya itu satu jamaah, satu majelis Yasin, majelis tahlil dengan ibu saya. Jadi saya mengenal baik. Bahasanya pun sebenarnya logatnya, langgamnya, diksinya, itu nomenklaturnya itu ya sama persis dengan saya karena memang satu kampung ya. Nah, apakah dia Gus atau dia keturunan kiai besar atau semacamnya? Di kampung saya itu sejak saya lahir tahun 70-an awal hingga sekarang ini nyaris tidak ada pendatang. Pendatang itu ya orang mungkin satu atau dua yang kawin nikah dengan orang dari jauh ya. Tapi memang tidak ada pendatang yang secara alami datang ke situ di luar pernikahan. Ada pendatang karena proses pernikahan. Nah, satu kampung, satu desa itu kita saling kenal. Kita bahkan itu ada semacam 2 atau 3 bani, 2 atau 3 keluarga besar, pohon keluarga. Nah, setahu saya memang keluarga Miftah ini adalah pohon leluhurnya ke Ki Ageng Muhammad Besari. Jadi bukan Ki Ageng Hasan Besari, ada kesalahan fatal di sini. Ki Ageng Muhammad Besari itu adalah kakeknya Ki Ageng Hasan Besari. Ki Ageng Muhammad Besari ini punya putra namanya Kiai Ilyas. Kiai Ilyas ini punya putra namanya Kiai Hasan Besari. Kiai Hasan Besari ini masa mudanya, masa pendadarannya, masa ketika ditempa di pesantren, itu satu generasi dengan Raden Ngabehi Ronggowarsito, pujangga terakhir Mataram Islam. Nah, berbarengan dengan Kiai Hasan Besari, kemudian Ronggowarsito, itu adalah kakek buyut saya yang oleh bapak saya namanya dilekatkan ke saya, Ki Ageng Basyariah. Jadi Muhammad Besari, kemudian Hasan Besari, kemudian Basyariah, ini 3 orang yang berbeda. Mohon maaf bagi yang di luar daerah kami mungkin kurang memahami kemiripan-kemiripan ini, seakan-akan sama. Saya sering disamakan bahwa Basyari, Soleh Basyari itu dikira saya ini adalah punya leluhur besar Ki Ageng Muhammad Besari. Padahal leluhur saya, Basyariah itu adalah santrinya atau cucu santri dari Ki Ageng Muhammad Besari. Kakek saya, kakek buyut saya ini Ki Ageng Basyariah ini satu generasi dengan Ronggowarsito, satu generasi dengan Kiai Hasan Besari. Kiai Hasan Besari ini punya ayah Kiai Ilyas, Kiai Ilyas punya ayah namanya Ki Ageng Muhammad Besari, pendiri pesantren Tegal Sari yang sangat terkenal itu. Nah, apa namanya? Kalau dari silsilah leluhur, nyaris satu kampung itu memang semuanya pohon besarnya ke sana. Kenapa gitu? Ya karena tiap halal bihalal keluarga tiap tahun, tiap Syawal itu ketua atau sesepuh bani atau sesepuh keluarga besar itu biasanya tradisi kami membacakan leluhurnya sampai kepada puncak yang dituju. Kalau dia menyebut turunan ke-9, ya berarti bapaknya selalu bercerita bahwa Miftah Maulana ini atau Gus Miftah ini adalah cucu atau keturunan ke-9 dari Ki Ageng Muhammad Besari. Lagi-lagi Ki Ageng Muhammad Besari, bukan Ki Ageng Hasan Besari. Tidak ada Ki Ageng Hasan Besari itu, yang ada adalah Ki Ageng Muhammad Besari. Ki Ageng Muhammad Besari inilah yang nanti insya Allah akan dijadikan nama atau perubahan nomenklatur dari IAIN Ponorogo menjadi UIN Ki Ageng Muhammad Besari. Terima kasih kepada beliau Bapak Dr. Soleh Basari yang telah memberikan penjelasan tentang silsilah Gus Miftah ya. Sahabat itu semuanya, beliau Dr. Soleh Basari adalah asli orang Tegal Sari ya, yang kebetulan tetangganya Gus Miftah waktu berada di Ponorogo. Ya, jadi dia kenal betul dan tahu persis tentang masalah silsilah keluarga beliau Gus Miftah, yang mana dulu sebelum transmigrasi ke Lampung, ke Jabung, itu beliau sempat mengenal keluarga Gus Miftah karena ibunya dulu teman jamaah ya di Tegal Sari. Ya, jadi menurut penjelasan beliau bahwa yang disampaikan oleh orang-orang di luar sana atau kabar-kabar yang menyatakan kalau Gus Miftah bukan keturunan dari Ki Ageng Hasan Besari itu salah, keliru ya. Karena di situ sebenarnya
ada bani, 3 bani, yaitu ada Bani Muhammad Besari, kemudian Bani Hasan Besari dan Bani Basariyah, ya di situ. Tiga bani itu sendiri yang memang menduduki tempat yang berada di Tegalsari, Ponorogo, ya teman-teman. Jadi 3 bani ini yang kadang banyak orang tuh salah pemahaman dan salah ngerti. Dianggap tuh Soleh Besari ini, beliau tuh cucunya Ki Ageng Muhammad Besari. Ya. Ini keliru karena itu seangkatan, ya, seangkatan zaman ngajinya beliau. Jadi seangkatan dengan beliau Kanjeng Raden Ngabehi Ronggowarsito, itu seangkatan, ya. Jadi Kanjeng Raden Ngabehi Ronggowarsito, terus Kiai Hasan Besari dan Kiai Basariyah itu satu angkatan, ya. Sama seperti disampaikan oleh beliau Dr. Soleh Besari, ya. Itu. Jadi banyak orang keliru. Jadi ada pengakuan yang kemarin mengatakan dari siapa? Beliau Raden Kunto Pramono, ya, yang mengatakan bahwa beliau dalam catatan nasab di keluarga Hasan Besari tidak tercantum Gus Miftah, ya. Dalam catatan keluarga Ki Ageng Hasan Besari tidak tercantum nama Gus Miftah. Ya mungkin saja karena Gus Miftah itu kan nama sekarang, ya. Nama dulunya mungkin kan orang pada nggak tahu, ya. Ya, karena kalangan sekarang tuh Gus Miftah tuh terkenal kan udah kayak artis lah saya bilang. Jadi nama aslinya mungkin udah digeser. Jadi orang pada nggak tahu sih namanya Miftah siapa sih. Ada yang bilang tuh namanya Taim dan sebagainya. Boleh-boleh saja, ya. Wong itu rasa mereka. Jadi mungkin nama kecil siapa, nama besarnya siapa, dan dalam cantuman sejarah nasab mungkin berbeda gitu loh. Jadi kita maklumi saja lah. Namanya itu juga catatan, tapi ya memang kita harus lebih jeli lah, ya. Jadi ini jadi seperti ini gara-gara kemarin Gus Miftah menghina penjual es teh. Jadinya seperti ini. Padahal menurut saya nggak ada hubungannya Miftah itu Gus beneran atau tidak tuh nggak ada urusannya itu, ya. Jadi gelar Gus itu sendiri itu tidak cuma disandang oleh anak kiai, ya. Paham, ya? Gus itu tidak harus anak kiai karena ada kepanjangan dari Den Bagus, ya. Jadi Den Bagus itu adalah anak keturunan dari darah biru, Den Bagus. Nah, jadi Raden yang wajahnya bagus atau tampan itu seperti itu. Kemudian ada lagi yang memang namanya Gus, gitu loh. Contohnya Gusta, Gustami, Gus Zuni, Gus. Pokoknya itu, jadi tidak semua Gus yang di depan nama itu adalah gelar. Ya, ada yang mengatakan Gus itu artinya Mas, AA. Ya, ada yang mengatakan itu Kang. Gitu. Itu mungkin ya pengetahuan mereka yang tahu sampai sebatas itu, ya. Sebenarnya Gus itu memang istilahnya hanya sebutan. Dan juga ada yang Gus itu cuma singkatan, seperti channel saya ini, Gus Intip. Ya, Gus Intip itu singkatan gerakan untuk sesama inspirasi kreatif. Jadi sebagai pengetahuan saja, ini masukan buat kita, benar atau tidak penyampaian yang disampaikan oleh beliau Dr. Soleh Basari, ya. Kita cukup terima kasih karena beliau sudah memberikan keterangan perihal tentang nasab beliau Gus Miftah. Namun demikian, kita juga masih menunggu kebenaran, ya teman-teman, karena ini menyangkut masalah hak, ya, hak pengetahuan dari semua orang, dan khususnya buat Gus Miftah sendiri, karena kalau sampai ini nggak benar nanti kan ya jadinya masalah besar, ya. Para netizen mungkin banyak yang menghujat, ini gimana sih penyampaiannya, itu seperti itu. Jadi kita sebagai orang yang bijak, kita jangan mudah menyalahkan orang lain, jangan mudah istilahnya kita ikut-ikutan, mana yang viral kita ikut-ikutan, gitu loh. Sebenarnya saya kasihan banget dengan Gus Miftah, karena beliau tuh orangnya itu ya seperti itulah, ya. Cuma bahasanya yang istilahnya asal nyelekop, bahasanya kasar, ya memang itu ciri khas dari orang Ponorogo seperti itu, ya sahabatku. Sama persis seperti yang disampaikan beliau Dr. Soleh Basari, ya.
Jadi logat-logat orang Ponorogo itu kayak gitu. Jadi kalau di Ponorogo ngaji itu lantas-lantas saja itu ya nggak payu di sana. Ya, jadi kenapa ya logatnya Gus Miftah seperti itu? Ya memang asli orang Ponorogo kayak gitu. Walaupun dia tinggal di Jogja kayak atau di mana ya kayak gitu. Itu menurut beliau Dr. Soleh Basyariah. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, jangan mudah kita menghakimi orang atau orang lain yang kita sendiri sebenarnya belum tahu pastinya. Namun kita boleh mencari tahu, tapi jangan pura-pura sok tahu. Ya, oke, dari saya cuma itu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.